Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu sehat ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, untuk pembahasan kali ini yaitu tentang pakan murah teman-teman. Jadi begini teman-teman, pakan murah itu tidak selamanya menghasilkan sebuah keuntungan yang besar teman-teman. Justru terkadang dengan pakan murah itu keuntungan kita malah lebih sedikit teman-teman, atau malah bisa-bisa kita merugi, FCR-nya bengkak seperti itu. Pada dasarnya begini teman-teman, kita sangat mudah sekali teman-teman untuk membuat pakan murah, itu mudah sekali. Misalkan sekilo 4.000, ketemu setelah dicampur itu harganya 4.000 atau 4.500, itu sangat mudah sekali teman-teman. Untuk mengemix pakan seperti itu sangat mudah sekali. Tapi pertanyaannya, dengan pakan tersebut nutrisinya memenuhi kebutuhan bebek atau tidak? Nanti bebeknya cepat pertumbuhannya atau tidak, seperti itu teman-teman. Jadi dalam mencampur pakan campuran itu tidak melulu berpatokan pada harga per kilonya jatuhnya murah seperti itu. Tidak seperti itu untuk bebek pedaging ya teman-teman. Karena pakan yang murah itu terkadang juga menjadi bumerang buat kita sendiri sebagai peternak ya teman-teman. Contohnya pun saya dulu teman-teman, waktu awal-awal dalam memulai beternak bebek itu, saya dulu berpaku dengan pakan yang murah jatuhnya per kilo. Saya beli katul itu dulu seharga 2.500 per kilo teman-teman, yang lembut itu. Alhasil gimana, waktu panen pun biaya atau keuangan saya, modal saya pun membengkak teman-teman. Terus ya pada akhirnya ya rugi. Seperti itu loh teman-teman. Apa pakan yang kalau membuat asal murah tidak diperhitungkan kandungan nutrisinya, apalagi kita sudah memakai bahan pakan murah, mencarepnya pakai perbandingan 1:3, 1:4 atau 1:5 seperti itu. Walah, kalau seperti itu nanti tidak ketemu teman-teman. Protein yang dibutuhkan bebek dan EM-nya itu nggak ketemu kalau seperti itu, kalau tidak dihitung. Makanya di video saya, di konten saya selalu saya anjurkan untuk menghitung kandungan protein dan EM-nya jika kita melakukan pencampuran pakan. Memang lebih ribet, lebih ruwet dari biasanya. Tapi percayalah, dengan menghitung seperti itu, kita pakan kita insya Allah berkualitas teman-teman. Artinya tidak melenceng jauh apa yang diperlukan oleh tubuh bebek itu. Kalaupun kurang ya hanya sedikit, kalaupun lebih ya hanya sedikit. Berbeda kalau kita memakai perbandingan misalkan 1:4, 1:5, 1:3 itu setelah saya hitung, coba saya hitung perbandingan seperti itu, proteinnya sangat kurang sekali teman-teman. Jadi menurut apa yang saya pendapati, sebaiknya dihitung. Dan juga pakan itu tidak melulu dengan kualitas, dengan harganya setelah kita campur murah teman-teman. Banyak contoh, saya pun juga punya contoh. Misalkan saya contohkan dengan pakan yang saya gunakan sendiri ya teman-teman, dengan pakan teman saya itu berbeda jauh teman-teman. Harganya di mana
harga pakan saya itu jauh lebih murah, yaitu 5.548, di mana pakan teman saya itu di angka 6.400. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Dengan pakan saya yang seharga segitu, itu saya mencapai bobot rata-rata panenan 2 kilo itu membutuhkan antara 39 sampai 40 hari teman-teman, membutuhkan waktu seperti itu dengan pakan campuran seharga tersebut, ransum saya. Kemudian untuk ransum teman saya yang tadi yang saya utarakan ketemu setelah dicampur itu 6.400, itu beliau mencapai 2 kilo hanya dalam waktu 35 hari 36 hari. Artinya bagaimana teman-teman? Itu artinya ya lebih bagus ransum punya teman saya yang 6.400 itu dibanding punya saya yang 5.448, di mana teman saya memerlukan waktu 35 atau 36 hari untuk mencapai bobot rata-rata 2 kg. Seperti itu loh teman-teman. Contohnya, jadi mencari pakan itu tidak melulu kita berpatokan dengan harga HPP-nya murah. Juga kita perhitungkan nilai gizi maupun dengan kemudahan bahan baku yang kita cari. Sebisa mungkin bahan pakan campuran kita pun selalu konsisten dan mudah dicari, seperti itu. Karena begini teman-teman, banyak beranggapan bahwa wah, pakan sana itu kok jatuhnya harga kok lebih murah, pakan A, kemudian pakan si B lebih mahal, pakan si C lagi yang lebih mahal. Biasanya untuk peternak pemula yang baru memulai itu tergiur dengan itu teman-teman, dengan pakan campuran yang lebih murah itu, tergiur dengan itu. Dan padahal dengan pakan tersebut terkadang malah membuat kita terkecoh, malah membuat FCR kita bengkak, malah membuat modal yang kita keluarkan untuk berternak ini jadi bengkak. Karena bahan pakan yang kita berikan ke bebek itu nutrisinya kurang, makannya banyak, jadinya kotoran, tidak jadi daging, seperti itu teman-teman. Menurut dulu waktu awal-awal saya mulai berternak bebek itu seperti itu, saya mudah terkecoh, mudah galau dengan pakan campuran peternak lain yang lebih murah, seperti itu teman-teman. Akhirnya berjalannya waktu sedikit demi sedikit, saya pun mendapat pencerahan dari teman-teman peternak lain bahwa bebek pedaging itu kuncinya semakin irit pakan, semakin bagus kualitas pakan, semakin irit bebek itu makan, semakin irit biaya yang kita gunakan, semakin irit modal yang kita anggarkan untuk beternak ini. Jadi seperti itulah teman-teman ya, gambaran singkat atau pengetahuan singkat dalam mengemik, mencampur sebuah pakan campuran, supaya kita tidak terkecoh dengan pakan yang murah harganya setelah kita campur. Semoga bermanfaat. Semoga ternak kita semakin berjaya, mendapatkan keuntungan yang maksimal dan banyak tentunya. Itu harapan kita semua sebagai peternak. Tetap semangat dalam beternak. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.